Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil kabiril muta'al, dzil jalali wal jamali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ihtada wattaqa. Fattaqullah wa qulu qawlan sadida wastaqimu hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah, selalu kita mesti bersyukur dengan rahmat, dengan nikmat, dengan rezeki, dengan segala pemberian Allah kepada kita yang tidak pernah terputus selama 24 jam. Sejak kita ada di alam rahim sampai nanti habis jatah hidup di dunia, rezeki dunia tak akan selesai kecuali habis jatah di dunia. Baru setelah itu kita berpindah kepada alam akhirat, dan itu akan mungkin dapat rezeki akhirat lagi. Maka setiap orang mesti bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah berikan. Disadari nikmat itu atau tidak, dia pasti ada pada diri kita. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita yang hadir di akhir zaman menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak bersama orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ni khatib mengajak, mari setiap kita bertakwa kepada Allah. Makna bertakwa kepada Allah adalah setiap kali berbuat, setiap saat kita merasa diri kita diawasi oleh Allah, sehingga apapun yang dibuat selalu berfikir, apakah perbuatan yang saya buat ini sesuai dengan yang Allah mau, diridai oleh Allah atau tidak. Mudah-mudahan dengan rasa takwa itu setiap kita lurus dalam hidupnya, sebagai siapapun dia, berada di manapun dia, karena merasa dirinya diawasi oleh Allah. Sebab penglihatan Allah tiada batas, pendengaran Allah tiada batas, ilmu Allah tiada batas, pengetahuan kita yang ada batasnya, pendengaran kita, penglihatan kita yang ada batasnya. Maka orang-orang bertakwa dia beruntung di dunia, karena track recordnya lurus, perjalanan hidupnya lurus, on the track. Di akhirat Allah juga akan memuliakan orang-orang yang lurus selama di dunia dan akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Sehingga kata Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, balasan terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mesti berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Dan kenyataannya seperti itu. Sehingga dari zaman Rasul sampai hari ini, pegangan umat adalah Al-Quran dan sunnah. Hanya saja ayat Al-Quran, sunnah Nabi, tidak setiap ayat dan sunnah itu penjelasannya definitif pada satu makna yang sudah spesifik. Tetapi banyak redaksi ayat dan hadis Nabi, penjelasannya bersifat zanniyah. Makna zanniyah bisa dipahami lebih dari satu interpretasi.
lebih dari satu penjelasan. Jangankan setelah Nabi hidup, di masa Nabi hidup saja penjelasan Nabi bisa dipahami berbeda oleh sahabat Nabi yang mendengar langsung instruksi Nabi, paham dengan Nabi, dan hidup bersama Nabi. Contoh, Nabi menyebutkan, la yusalliyanna ahadun, jangan ada di antara kalian seorang pun salat al-asra illa fi Bani Quraizah, kecuali kalian salat di Bani Quraizah. Lalu di perjalanan masuk waktu salat. Ketika masuk waktu salat, sebagian berpegang dengan perintah Rasul, enggak boleh salat di perjalanan. Sudah sampai di Bani Quraizah baru salat asar. Kata sebagian, waktu salat sudah masuk, mesti kita salat saat ini. Perintah Rasul agar kita salat di Bani Quraizah, ini adalah perintah agar kita bersegera dalam perjalanan, sehingga kita tidak mesti memahami tekstual, tapi konteks dari perintah Nabi itu. Maka sebagian sahabat Nabi salat di perjalanan, sebagian salat ketika sudah sampai di tujuan. Setelah kejadian itu, keduanya menghadap Rasul. Begitu disampaikan kepada Rasul, Rasul hanya tersenyum menanggapi. Ini bermakna keduanya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kejadian itu, para sahabat Nabi mentolerir kalau ada yang berbeda dalam memahami maksud Al-Quran dan maksud sunnah Nabi. Bukan berbeda dalam mengambil Al-Quran dan selain Al-Quran. Bukan berbeda dalam mengambil sunnah dan selain sunnah. Sama-sama mengambil Quran dan sunnah sebagai referensi, sebagai rujukan, tetapi pemahamannya yang tidak sama. Ada lagi kasus yang lain, yang ini familiar bagi kita. Ketika berwudu, kita basuh kepala, apakah mengusap seluruh kepala kita atau mengusap sebagian saja, atau setengahnya, atau seperempatnya? Ayat yang menjadi landasan sama, wamsahu biru'usikum, kata Allah. Ketika kalian berwudu, basuh muka, basuh tangan sampai siku kalian, setelah itu usap kepala kalian. Tapi berapa banyak, berapa kadarnya, tidak ada penjelasan. Maka sahabat kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sebagian kejadian, Rasul ketika berwudu itu, beliau usap seluruh kepala, mulai dari depan tempat tumbuh rambut sampai ke tengkuk, dan dibalikkan ke depan lagi, sehingga semua bagian kepala diusap. Dalam sebagian kejadian, Rasul pakai imamah, pakai sorban yang dililit di kepala. Rasul tidak buka sorbannya, hanya digeserkan imamahnya, sorbannya digeserkan sedikit, lalu diusap bagian ubun-ubun sedikit. Ini artinya Rasulullah melakukan lebih dari satu cara. Quran tidak menjelaskan definitif mana cara yang benar dalam mengusap kepala. Lalu para ulama mencoba mengkaji lebih lanjut, kira-kira maksud Quran ini dari segi kebahasaan apa? Mereka kemudian mengkaji, di situ ada huruf ba, wamsahu biru'usikum. Huruf ba pada biru'usikum ini maknanya apa? Kenapa pakai huruf ba? Apa yang diinginkan oleh syariat? Ternyata dalam bahasa Arab, huruf ba itu dipahami ada maknanya lizaidah,
ada lil ilsaq, ada lit tab'id. Ketika dipahami li zaidah tanpa ada huruf ba pun dipahami. Sehingga kata mazhab Maliki, kalau orang mengusap kepala yang benar dalam wudu, mesti diusap seluruh kepalanya, seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, ketika disebut mengusap dalam bahasa Arab, makna mengusap ini dalam huruf ba tadi lil ilsaq, mesti nempel tangan. Kalau tangan ada dua, berarti minimal satu tangan mesti nempel di kepala. Dan tangan ini kalau nempel disuruh mengusap. Jika satu tangan bergerak, berarti dia mengusap dengan kadar paling minimal mengusap, terusaplah 1/4 kepala oleh satu tangan. Maka kata mazhab Imam Abu Hanifah, mengusap kepala cukup 1/4 saja. Dalam mazhab Syafi'i, rubatul litab'id, menunjukkan sebagian. Yang namanya sebagian, sedikit, hanya menempel telapak tangan kita atau satu jari kita, menempel dua telapak tangan, menempel di sebagian kepala, disebut sebagian juga. Maka dalam mazhab Syafi'i, hanya sedikit dari bagian kepala yang kita usap, sah juga berwudu itu. Dari mana mereka memahami keterangan bahwa Nabi ketika berwudu saat sedang pakai imamah, digeserkan imamah lalu diusap hanya bagian ubun-ubun Nabi. Jadi para ulama tidak berbeda dalam mengambil Al-Quran dan Sunnah atau tidak mengambil Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Mereka sama merujuk Al-Quran, tapi makna, maksud, hukum yang diinginkan Allah berbeda hasil kesimpulan mereka. Jadi masyarakat Muslim, apa saja mazhabnya, selama mereka mengaji, selama mereka belajar kepada orang yang betul-betul belajar, mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang kita ikuti mungkin imam-imamnya berbeda. Karena perbedaan itu adalah perbedaan yang berasal dari karunia Allah, disebabkan ilmu masing-masing orang yang mengkaji Quran dan Sunnah, dan sampai di mana kesimpulan yang mereka dapatkan itu adalah karena karunia Allah yang dibukakan kepada akal setiap orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Sehingga umat ketika melihat para ulama punya banyak pandangan itu, mereka yang hidup di lingkungan mazhab Syafi'i tinggal amalkan mazhab Syafi'i, yang hidup lingkungan mazhab Hanafi amalkan mazhab Hanafi, yang hidup di lingkungan mazhab yang lain amalkanlah sesuai mazhab itu. Yang semua itu berkemungkinan benar sesuai dengan maksud syariat. Sehingga Al-Quran menjelaskan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi kita umat yang tidak bisa mengkaji Quran dan Sunnah seperti para ulama yang kita sebutkan contoh tadi, simple bagi kita, ikutilah mereka yang mengerti, ikutilah mereka yang berilmu. Selama kita mengikut yang berilmu, selamat dalam mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cara mengamalkan Quran dan Sunnah ini ada dua, kaum muslimin dirahmati Allah. Kalau ada ilmu untuk mengkajinya, langsung simpulkan sendiri. Kalau tidak ada ilmu, ikut ulama yang punya ilmu dalam mengkaji Quran dan Sunnah. Jangan pilih cara selain yang dua tadi. Karena kalau pilih selain yang dua tadi, pasti mengikuti nafsu. Kalau mengikuti nafsu,
setiap orang akan berbeda nafsunya, maka akan saling bertolak belakang pemahaman setiap orang, dan setiap orang akan mengklaim sayalah yang benar, Anda salah. Bayangkan jika setiap umat dia mengikuti nafsu, setiap mereka merasa paling benar dan setiap orang dianggap salah, disitulah bumbu-bumbu, bibit-bibit perpecahan akan dimulai. Disitulah umat akan bercerai-berai. Disitulah mereka akan saling melemahkan satu dengan yang lain, dan inilah musibah yang terjadi di umat hari ini. Sehingga dari mimbar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini, khatib mengajak masyarakat Riau yang ada dimanapun, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mempelajari, dengan mengkaji, dengan mengikut penjelasan para ulama yang punya otoritas dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Jika kita tak berjumpa dengan para mujtahidnya, ikut murid-murid mereka, dan murid-murid mereka itu sudah banyak yang mengajar di negeri kita, di antaranya pengajian-pengajian di Masjid Raya An-Nur, pengajian di Masjid Raya Nurul Watan, pengajian di masjid-masjid yang ada di Riau. Maka tinggal kita umat Islam mau hadir atau tidak. Kalau hadir, dapat ilmunya, makin dapat ilmu makin banyak amal, makin banyak amal makin banyak kesempatan dapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, maka masalah kita adalah masalah ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah ini, perlu kita pahami dengan baik bahwa ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu, selain redaksinya mungkin dipahami dengan banyak interpretasi, sebagian ayatnya menjelaskan dengan penjelasan yang bersifat umum, sebagiannya bersifat khusus, spesifik, dan kedua-duanya sama-sama penjelasan Quran. Tugas kita mengimani semua isi Quran, mengimani semua hadis Nabi yang dia sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita ketika mengkaji Quran dan Sunnah, karena ada pemahamannya bersifat umum dan khusus, mereka terus mengkaji Quran dan Sunnah, sehingga berdasarkan kajian mereka banyak teknis-teknis pelaksanaan syariat mereka temukan berdasarkan istimbat, berdasarkan ijtihad, galian atau kajian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dari pengkajiannya mendalam, menyimpulkan bahwa ada perbuatan baik yang kita lakukan hari ini, tapi tak dibuat oleh Rasul, tapi tak dijelaskan spesifik oleh Quran dan Sunnah, namun dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasai dan imam-imam hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Siapa saja orang yang membuat sebuah kebiasaan baik di dalam Islam, dia dapat pahala membuat yang baik itu, dan kecipratan pahala orang yang mengikut dia, yang mencontoh dia setelah dia, tapi tak mengurangi pahala dari orang yang mencontoh tadi. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Siapa saja orang yang membuat tradisi tidak baik, contoh tidak baik, dia dapat dosa, dan dosa orang setelah dia kecipratan kepada dia tanpa mengurangi dosa orang-orang yang berbuat setelah dia. Kata Imam Nawawi,
Ini hadis ini menganjurkan agar setiap kita menginisiasi hal-hal baik yang sejalan dengan syariat. Sehingga kemudian beliau mengatakan, hadis ini menjelaskan maksud dari hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ada hadis Nabi yang lain, kata Nabi, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Kalau kedua hadis Nabi tadi digabungkan, akan muncul satu kesimpulan. Karena memang hadis Nabi dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Tidak mungkin hadis Nabi saling tolak belakang, kontradiksi dengan hadis Nabi juga. Karena kalau itu terjadi, berarti Nabi tidak konsisten. Dan itu tidak mungkin dalam syariat. Apa kata Imam Nawawi? Hadis ini bila kita pahami, kita sinkronkan keduanya, ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan membuat perkara-perkara baik yang sejalan dengan syariat dan meninggalkan perkara tidak baik yang tidak sejalan dengan syariat. Oleh karena itu, di kita dibuat mimbar, dipakaikan tongkat ketika berkhutbah, khatib disediakan baju khusus untuk berkhutbah. Ini untuk menampakkan, untuk menunjukkan bahwa berkhutbah, bahwa menyampaikan ajaran agama, mesti orang memiliki pakaian khusus agar dia dikenal sebagai khatib yang patut berkhutbah, sehingga jamaah patut mendengarnya. Dibuat mimbar agar ketika berbicara lebih tinggi daripada yang lain, sehingga kalau mencontohkan sebuah perbuatan nampak terang oleh semua orang, dan kalau berbicara terang jelas sampai ke belakang. Dulu Nabi tak terfikir untuk membuat mimbar, diusulkan sahabat, Nabi baru setuju. Kemudian di kita hari ini, bila kita tengok sistem kehidupan umat terus berkembang, berbagai perbuatan baik terus dibuat. Dari mana dasarnya mereka berbuat? Karena Nabi menjelaskan siapa saja yang membuat kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu, kata Imam As-Sindi, mesti sesuai dengan qawaid syariah atau usul syariah, mesti sesuai dengan kaedah-kaedah syariat atau prinsip-prinsip dasar ajaran syariat. Selama sesuai dengan prinsip syariat, dia boleh untuk dibuat, meski tak dijelaskan secara spesifik oleh ayat Quran dan hadis Nabi. Karena ayat Quran dan hadis Nabi penjelasannya ada dua, ada bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Maka hadis yang kita bacakan tadi, kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Al-Hafiz fil Hadis, ulama ahli hadis yang disebut dengan Al-Hafiz. Makna hadis tadi ada tiga yang dipahami di situ. Pertama, anjuran kepada orang alim, orang mengerti syariat, untuk mengkaji dalil-dalil syariat. Dari situ kemudian dapat hukum, dapat penjelasan syariat. Ada yang bisa dibuat umat, tapi belum dijelaskan secara tersurat. Maka para ulama ketika berijtihad, kemudian mengajarkan kepada umat, ajaran mereka adalah hasil kajian dari Quran dan Sunnah. Ini bagian daripada mengamalkan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Termasuk setelah solat, para ulama kita menyimpulkan agar sunnah berzikir, berdoa, beristighfar setelah solat agar diamalkan umat. Imam membaca bacaan zikir dan doa dengan jahar, supaya umat tinggal tiru. Kalau dia sering meniru, hafal, dia bisa melaksanakan. Termasuk orang Kampar buat Ayayo 6, hari raya 6, agar orang-orang masyarakat laksanakan puasa wajib sebulan penuh. Setelah Idul Fitri segera menyusul dengan puasa sunnah Syawal 6 hari.
setelah itu baru bergembira, sehingga mereka sebut Ayayonam, hari raya setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa ulama membuat itu? Agar umat, agar masyarakat sama-sama buat puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau tak dibuat itu, banyak masyarakat yang tak puasa 6 hari. Jadi mereka menemukan teknis dalam pelaksanaan, bukan membuat syariat yang baru. Maka jangan pernah alergi kalau kita diajarkan para ulama cara melaksanakan agama dan ada penjelasan dalilnya. Maka bersabarlah dalam belajar. Penjelasan kedua dari hadis tadi. Hadis tadi menganjurkan kepada kita agar tetap at-tamassuku bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayat kita. Penjelasan yang ketiga, ihya'us sunnah ba'da tarkiha, menghidupkan kembali sunnah Nabi setelah sunnah Nabi ini jarang dihidupkan orang, jarang dilaksanakan orang, sudah punah orang melaksanakannya. Sebagai contoh, dulu sahabat Nabi kalau berzikir itu mereka pakai khibah. Khibah itu pakai kelambu, sehingga kalau berzikir dia fokus, dia tak terganggu oleh orang lain, karena semakin sedikit yang dipandang, semakin sedikit gangguan pikiran, makin khusyuk dalam berzikir. Maka orang-orang suluk ketika berzikir mereka pakai kelambu agar fokus, agar khusyuk dalam berzikir. Sunnah ini sudah jarang orang buat, orang suluk dihidupkannya, sehingga makna hadis tadi, hidupkanlah sunnah Nabi setelah orang melupakannya, sehingga sunnah Nabi hidup kembali di tengah masyarakat. Kesimpulan dari khutbah ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat Melayu, semenanjung Melayu di Riau dan di luar Riau, mereka beragama selama ini mengikut Al-Quran dan Sunnah. Selama mereka mau belajar, mau mengaji, mau bertanya kepada orang berilmu. Sehingga jangan mudah menuduh, menganggap hanya saya yang beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang lain tidak. Perlu dipahami dengan baik, mengamalkan Quran dan Sunnah ada dua: mengamalkan langsung karena punya ilmunya, dan mengikut orang yang punya ilmunya karena kita tak sanggup mengamalkan langsung Quran dan Sunnah disebabkan ketidakmampuan kita. Jika Anda ikut ulama, kami ikut ulama, keduanya sama-sama benar. Jika Anda bisa benar, kami bisa benar. Jika kami bisa salah, Anda bisa salah. Yang tak pernah salah hanya Nabi, sementara selain Nabi bisa benar, bisa salah. Maka jangan pernah merasa selalu benar, tapi merasa selalu salah justru lebih baik, menyebabkan kita terus hati-hati dan terus ingin belajar, terus ingin membenarkan apa saja yang ingin kita buat dalam syariat. Yang tidak elok kalau selalu merasa benar, akan muncul sifat sombong dan merendahkan orang lain. Disitulah bibit perpecahan akan semakin banyak di negeri kita. Kita jaga negeri kita dengan kembali kepada agama, termasuk dengan cara memahami agama. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa din wa at'in wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبارك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد الرحمة صلى الله عليه وسلم. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك أنت وليها مولاها. نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك فإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقم الصلاة.